Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang best practice. Jadi beberapa bentuk atau beberapa contoh-contoh kegiatan kewirausahaan sosial yang dirasa atau dianggap berhasil begitulah. Jadi langsung saja kita mulai ke slide berikutnya. Nah, ini kita awali dengan sebuah perusahaan sosial, sebuah bentuk kegiatan kewirausahaan sosial yaitu PT Sobi atau Social Business Indonesia. Jadi sebenarnya PT Sobi ini adalah eh, anak atau anak usaha atau anak unit dari sebuah NGO dari LSM yang kebetulan dia sudah berdiri sejak tahun 1995. Nah, seperti sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa terkadang NGO atau LSM ini kan punya semacam perpanjangan tangan atau punya semacam unit kecil lagi di bawahnya yang berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan sosial yang dilakukan oleh LSM ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sustainable begitu. Nah, di PT Sobi ini sendiri mereka membina atau memberdayakan para petani kayu lah, para petani kayu yang kemudian diberikan sertifikasi, sehingga kualitas produk termasuk kualitas proses penanaman daripada kayu tersebut terukur atau terstandarisasi. Jadi kemudian para petani tersebut mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk trust ketika mereka ingin melakukan mungkin ekspor atau melakukan atau menjual produk-produk kayu yang sudah mereka tanam. Jadi dengan demikian ketika hasil tanam mereka memiliki sertifikasi, para petani memiliki bargaining position. Mereka punya posisi tawar yang kuat untuk menjual kayu-kayu hasil dari tanam yang sudah mereka tanam sebelumnya begitu. Kemudian ini selanjutnya yaitu saya rasa teman-teman sekalian sudah tahu, kita semua sudah tahu bahwa Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, selain NU tentunya, ada Muhammadiyah juga. Nah, kemudian kita melihat sendiri bahwa memang Muhammadiyah ini banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial, yaitu dalam bentuk mungkin pemberian bantuan, dalam bentuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Nah, kemudian bagaimana cara mereka memastikan bahwa kegiatan sosial mereka ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama? Kita tahu bahwa Muhammadiyah juga melaksanakan beberapa bisnis-bisnis, terutama dalam bidang kesehatan. Kan kita tahu ada rumah sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, kemudian juga ada beberapa sekolah-sekolah yang itu dibina langsung oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah gitu loh. Nah, lewat dari kegiatan-kegiatan bisnis tersebut, kemudian keuntungan yang mereka peroleh tidak seutuhnya atau tidak sepenuhnya diberikan kepada para pendiri atau para pemilik atau para pengurus organisasi Muhammadiyah, tapi hampir sebagian besar itu diinvestasikan ulang untuk kegiatan sosial dalam bentuk misalnya mendirikan fasilitas-fasilitas baru, mendirikan rumah sakit baru, mendirikan sekolah-sekolah baru yang kemudian fasilitas-fasilitas ini akan dijadikan sebagai bentuk-bentuk atau alternatif-alternatif untuk kegiatan ekonomi sehingga keuntungan-keuntungan mereka yang mereka dapatkan bisa lebih banyak, bisa berlipat ganda. Kemudian mereka dengan harapan dalam jangka waktu panjang tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya seperti tadi memberikan bantuan beasiswa atau kemudian memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kembali pada masa era kolonial dulu, pada zaman dulu. Saya tahu teman-teman sekalian pasti mengerti atau pernah mendengar nama Kartini. Kartini adalah salah satu tokoh progresif perempuan di Indonesia pada era kolonial di mana dia dengan privilege dalam artian dengan kemampuan dia dengan akses yang dia miliki karena Kartini sepertinya waktu itu menurut kabar bahwa termasuk salah satu orang yang paling berpengaruh. Dia kemudian mendirikan semacam sekolah kejuruan atau sekolah vokasi mungkin sekarang namanya ya.
di mana sekolah tersebut kemudian mengajarkan para perempuan-perempuan untuk membuat kerajinan tangan. Di samping itu juga Kartini kemudian memberikan akses kepada perempuan terhadap pendidikan-pendidikan non formal. Jadi dulu itu di masa era kolonial, perempuan sangat sulit atau dibatasi untuk terlibat dalam dunia pendidikan. Mereka tidak punya akses. Jadi hanya laki-laki, dan itu pun hanya laki-laki yang turunan dari bangsawan gitu. Nah, dalam konteks pada waktu itu, Kartini kemudian memberdayakan para perempuan di desa dengan melatih kegiatan-kegiatan yang sifatnya kejuruan, yang sifatnya salah satunya menghasilkan kerajinan tangan. Kemudian kerajinan tangan itu dijual sebagai dana atau sebagai supporting lah, funding untuk biaya operasional dari kegiatan kewirausahaan, kegiatan sekolah Kartini ini. Nah, kemudian ini yang selanjutnya ada dari Yogyakarta sendiri, yaitu Rumah Budaya Tembi. Jadi ini termasuk salah satu museum pribadi di mana di dalamnya terdapat banyak informasi berkaitan dengan budaya-budaya Jawa, mulai dari kesenian, tarian gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa pendiri dari museum private ini, Rumah Budaya Tembi, yaitu Pak Polikarpus Wantoro, dia mengorganisir atau memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pengelola, untuk bekerja di Rumah Budaya Tembi. Karena Rumah Budaya Tembi kemudian membuka akses kepada para wisatawan untuk belajar berkaitan dengan budaya-budaya Jawa. Jadi apabila nanti wisatawan Jogja mungkin ingin belajar tentang gamelan atau ingin belajar tentang tarian-tarian Jawa, dia bisa berkunjung ke Rumah Budaya Tembi dan kemudian dikenakan biaya. Nah, dari biaya-biaya atau dari keuntungan yang diperoleh untuk kegiatan bisnis tersebut diinvestasikan ulang sebagai dalam bentuk gaji kepada karyawan, yang mana karyawannya terutama atau mayoritas itu berasal dari masyarakat sekitar di Rumah Budaya Tembi. Nah, selanjutnya yaitu ada dari Sukacita. Sukacita ini berdiri pada tahun 2016, didirikan oleh seorang perempuan. Dan yang menariknya adalah Sukacita ini kemudian memberikan akses kepada para pegiat seni, terutama pengrajin batik, fashion, yaitu pakaian lah intinya, untuk mengakses pasar internasional. Jadi lewat Sukacita ini mereka kemudian mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu, oleh perempuan di daerah-daerah, kemudian dijual hampir di 30 negara termasuk Indonesia salah satunya gitu. Dan kalau kita lihat, jadi memang ini menjadi salah satu bentuk kewirausahaan sosial yang paling menarik karena sudah merambah kancah internasional, dan target dari kegiatan sosialnya juga sangat spesifik, yaitu sudah langsung kepada perempuan. Ini kemudian selanjutnya yaitu Amarta. Amarta ini salah satu financial tech lah, sebuah teknologi keuangan di mana dia memberikan akses kepada perempuan, terutama ibu rumah tangga yang memiliki usaha dalam skala kecil gitu ya, UMKM, untuk mendapatkan pinjaman modal untuk mengembangkan bisnisnya. Karena apa? Problem yang ingin diatasi oleh Amarta ini bahwa perempuan, terutama para pengusaha UMKM, kesulitan untuk mengakses pendanaan dari pihak bank. Karena dari bank sendiri, terkadang persyaratan kredit itu sudah cukup menyulitkan gitu. Nah, kemudian Amarta ini hadir, harapannya adalah untuk mengisi gap, untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa tersentuh oleh bank ini. Jadi Amarta kemudian memberikan pinjaman kepada para ibu rumah tangga yang memiliki usaha ini, kemudian untuk dengan bunga yang sangat kecil, dengan mekanisme yang sangat mudah begitu, tapi tetap dalam kontrol oleh Amarta ya, dalam artian
persentase pengembalian uangnya cukup tinggi, hampir 90% lebih. Nah, jadi Amarta itu memberikan bantuan kepada ibu-ibu untuk mengembangkan bisnisnya. Harapannya adalah dengan modal ini, ibu-ibu para pebisnis UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga lebih masif lagi mungkin skalanya, kemudian juga secara kualitasnya jadi menjadi lebih baik gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh kewirausahaan sosial yang sudah saya rangkum begitu. Dari Aceh sendiri ada salah satu contohnya Pelangi Shop Aceh. Nah, jadi bergerak di sektor konsumsi. Usahanya adalah memberdayakan para petani garam dan juga masyarakat duafa. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di slide ada dari Jogja sendiri ada Dluang Art, yaitu bergerak di sektor ekonomi kreatif. Dalam artian mereka itu mengolah limbah koran bekas, tabloid, kemudian diproses menjadi produk-produk seperti gelang atau sendal atau cermin, kemudian tas juga, atau menjadi lampu baca, menjadi kotak tisu begitu. Kemudian dari Jawa Timur itu ada namanya Abang Sayur, bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kegiatan usahanya yaitu membantu perekonomian para petani organik untuk meningkatkan dan juga membantu orang yang memerlukan sayur serta makanan sehat. Jadi Abang Sayur ini sebagai salah satu bentuk kewirausahaan sosial menjadi perantara itulah antara petani yang memiliki produk-produk organik yang kemudian ingin dijual dengan para calon pembeli yang membutuhkan makanan-makanan organik dan juga sehat begitu. Selanjutnya ini slide terakhir. Dari Jakarta sendiri ada namanya itu Beli Jelantah, bergerak di bidang energi dan juga lingkungan, bahwa kewirausahaan sosial ini adalah sebuah platform teknologi. Jadi dia berbentuk tech, yaitu teknologi yang kemudian menghubungkan pemilik minyak jelantah dan juga perusahaan biodiesel. Jadi minyak jelantah ini kemudian tidak dibuang oleh mungkin ibu rumah tangga ataupun para pelaku usaha kecil, akan tetapi kemudian bisa dinominalkan lah, bisa dijual kembali sehingga menjadi uang gitu. Dan juga sudah ada perusahaan-perusahaan biodiesel yang mampu atau mau menerima produk-produk dari minyak jelantah yang dijual oleh rumah tangga serta para pelaku UMKM gitu. Selanjutnya ada dari kitabisa.com, ini juga masih sebuah platform digital yang bergerak di bidang pendanaan. Dia memberikan fasilitas kepada para mungkin crowdfunder ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, misalnya untuk bisa itu untuk kegiatan kesehatan ataupun membantu orang-orang yang kesulitan untuk mengakses pendidikan. Jadi kalau teman-teman nanti bisa buka websitenya di kitabisa.com, kita akan melihat banyak sekali informasi atau banyak sekali bentuk-bentuk atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana. Nah, jadi kitabisa.com ini menghubungkan atau memfasilitasi begitu antara mereka yang membutuhkan dana dengan orang-orang yang kemudian akan menjadi donor atau kemudian akan menjadi calon mitra begitulah. Dan terakhir yaitu Nusantara Project, bergerak di bidang ekonomi kreatif. Itu lokasinya ada di Sulawesi Tengah. Nusantara Project ini memiliki tagline Think Globally, Wear Locally. Jadi berimpian untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan, terutama perempuan dan anak gitu. Nah, oke teman-teman, hampir 14 menit lamanya, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Harapannya dapat informasi yang di-share, yang disampaikan dapat dicerna, dapat diserap gitu, dapat diterima. Kemudian apabila ada pertanyaan nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.